Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membahas mengenai masalah di masyarakat terkait pendidikan dan penyelesaiannya. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami. Kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Rizkilah Fajrul Hikmah, yang kedua Tia Setia Khairuna, yang ketiga ada Rida Nabila, dan keempat Eka Nurjana. Kali ini kami membahas 4 topik. Yang pertama, pengaruh berita politik hoax dalam pendidikan. Yang kedua, pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, kurikulum pendidikan. Dan yang keempat, profesionalitas sumber daya manusia pendidikan. Di sini saya mengangkat pengaruh berita hoax dalam pendidikan, di mana Indonesia pada masa sebelumnya belum pernah menyaksikan banjir ujaran kebencian, hoax, dan fitnah. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) seakan tidak berdaya menghadapinya. Kurangnya pemahaman tentang isu-isu politik dan kegiatan politik tidak jarang menyebabkan masyarakat apatis terhadap berbagai proses demokrasi dan dinamika politik pemerintahan di sekitarnya. Di mana berjalannya perang politik yang saat ini, bagi mereka yang aktif di media sosial dari waktu ke waktu, pasti disibukkan dengan keharusan membaca berita hoax yang secara cepat telah menyebar dan secara tidak sadar menimbulkan fitnah yang berantai. Menariknya, hal itu tidak dapat terjadi pada mereka yang berpendidikan tinggi dan mengaku taat beribadah dan cinta NKRI. Politik di era ini hanya mengutamakan sebatas sensasi dengan mengedepankan sisi emosional. Kita kembali lagi. Ingatkah Anda pada masa kampanye pemilu legislatif dan pemilu presiden 2019 yang telah membuat kehebohan dengan sebatas narasi-narasi sensasional? Bahkan tidak jarang diksi-diksi yang bertebaran mengarah ke hoax dan politik identitas. Ulama kepada Capres 1 Joko Widodo bikin kampanye 2019 makin runyam. Kampanye hanya diisi dengan hal-hal yang berbau sensasional, kemudian berujung hanya wacana semata, emosional, tidak rasional, isu-isu yang remeh-remeh dan tidak bermutu. Sensasi soal tempes tipis kartu ATM, tampang Boyolali bersahutan dengan diksi 99% rakyat hidup susah dengan uang 50.000, nggak bisa buat beli apa-apa. Belum lagi kembali bertebaran di media sosial, maki-makian seperti kafir, antek PKI, asing, dan tudingan mengkriminalisasi. Ketika media tidak dapat melaksanakan fungsi pendidikan politik secara baik, peran pendidikan di sekolah semakin penting karena akan mempengaruhi suatu tanggapan anak zaman sekarang dalam menyikapi dan beropini tentang berita hoax sehingga tidak menimbulkan suatu kericuhan serta demonstrasi. Nah, di sini cara penyelesaiannya, di mana dalam proses pembelajaran, guru harus lebih memahami pengetahuan lebih luas dan tidak subjektif dalam menanggapi berita hoax yang semakin runyam. Dalam proses pembelajaran, siswa diharapkan lebih aktif dalam bertanya dan menanggapi isu yang ada. Oleh karena masalah-masalah tersebut pada umumnya dipilih oleh media dan bukan oleh pendidik, siswa tidak dapat memperoleh pengenalan yang sistematis terhadap ide-ide politik sebagaimana yang diharapkan. Pendidikan alternatif yang disarankan oleh Davis dan Hogarth ialah model wacana public discourse. Model ini berusaha memasukkan siswa ke dalam bahasa, konsep, bentuk-bentuk argumen, dan keterampilan yang diperlukan untuk berpikir dan berbicara tentang kehidupan dari sudut pandang politik, menekankan baik proses maupun produk. Pengetahuan faktual memang penting, tetapi tetap harus terkait dengan aspek-aspek lain yang penting secara sentral bagi literasi politik siswa. 2. Pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Adanya virus COVID-19 memberikan dampak yang luar biasa pada semua bidang, salah satunya pada bidang pendidikan. Dengan adanya virus ini membuat proses pembelajaran menjadi berubah, dari yang tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh atau daring. Pembelajaran jarak jauh atau daring ini di mana anak-anak mulai belajar dari rumahnya masing-masing. Perubahan cara belajar dari yang tadinya tatap muka kini menjadi daring dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk menekan jumlah terdampak dan untuk mengurangi penyebaran dari wabah ini. Kemudian, muncul masalah-masalah pada saat pembelajaran secara daring, seperti yang pertama, guru yang masih kesulitan menggunakan teknologi dan berakhir hanya memberikan tugas saja. Yang kedua,
Minimnya perangkat pendukung seperti komputer, HP, maupun laptop, serta kuota internet yang dimana hal ini merupakan poin penting dalam pembelajaran daring. Dan yang ketiga, kemampuan orang tua dalam mendampingi di rumah. Untuk setingkat SMP, SMA, atau perguruan tinggi itu sudah bisa secara mandiri melaksanakan pembelajaran daring. Namun, bagi anak-anak sekolah dasar masih perlu adanya bimbingan serta pengawasan dari orang tua. Peran guru di sekolah terpaksa perlu digantikan dengan orang tua di rumah. Guru tidak lagi mengawasi belajar peserta didik secara langsung dan membutuhkan orang tua sebagai penggantinya. Untuk menyelesaikan masalah-masalah tadi dapat dilakukan dengan cara yang pertama, kerjasama yang baik antara guru, peserta didik, orang tua, dan pihak sekolah, yang dimana kemudian akan menjadi faktor penentu agar pembelajaran daring lebih efektif, terutama kerjasama antara guru dengan orang tua. Yang kedua, semenjak pembelajaran dilakukan secara daring, sebagian guru melakukan pembelajaran lewat media online seperti WhatsApp, Google Meet, Google Form, Classroom, dan lain-lain. Lalu, untuk guru-guru yang belum menguasai teknologi dapat dilakukan pelatihan tentang pengintegrasian teknologi yang lebih inovatif dan interaktif. Dan yang ketiga, karena pembelajaran daring ini memerlukan kuota internet yang banyak, oleh sebab itu pemerintah telah memberikan bantuan berupa kuota internet dengan harapan proses pembelajaran dapat terlaksana dengan lancar. Selanjutnya adalah kurikulum pendidikan. Menurut KBBI, kurikulum adalah perangkat mata pelajaran yang diajarkan pada lembaga pendidikan. Kurikulum merupakan program pendidikan yang dibuat untuk mencapai tujuan pendidikan. Saat ini, Indonesia sudah mengalami banyak perubahan kurikulum pendidikan, mulai dari KBK, KTSP, hingga yang terbaru saat ini adalah K13 atau Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 ini sudah banyak mengalami revisian. Nah, hal ini membuat guru merasa kebingungan dengan adanya perubahan yang terjadi secara terus-menerus. Nah, ini membuat mereka sulit untuk memahami kurikulum yang akan diterapkan. Ada pula yang mengeluhkan bahwa setiap tahun harus membuat RPP baru karena adanya perubahan dari kurikulum 2013 ini. Penyelesaian yang sebaiknya dilakukan adalah sebenarnya perubahan kurikulum ini adalah hal yang biasa dalam dunia pendidikan yang bersifat dinamis, karena kurikulum itu harus menyesuaikan zaman. Jadi, guru sebagai agen pembelajaran yang harus siap untuk menghadapi perubahan dan tentunya juga harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, dengan begitu, guru harus selalu memperbarui pengetahuan mereka. Perubahan ini pun harus ada sosialisasi secara detail dan menyeluruh kepada guru dari pemerintah. Dijelaskan pula tentang landasan empiris dan kajian tentang penyempurnaannya, agar masalah-masalah bisa teratasi. Selanjutnya yaitu profesionalitas sumber daya manusia pendidikan. Keadaan guru di Indonesia sangat memprihatinkan. Kebanyakan guru belum memiliki profesionalisme yang memadai untuk menjalankan tugasnya sebagaimana yang telah disebutkan dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, melakukan pelatihan, melakukan penelitian, dan melakukan pengabdian masyarakat. Nah, dewasa ini masih banyak guru di Indonesia belum layak mengajar. Karena rendahnya profesionalisme sumber daya pendidik ini, maka menyebabkan pencapaian prestasi siswa pun menjadi tidak memuaskan. Penyelesaian yang dapat ditawarkan dari kasus di sini adalah pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kemudian pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang terakreditasi dengan baik. Dengan ini,
maka semua guru bisa diusahakan seragam tingkat pendidikannya dan bisa mengajar sesuai dengan kualifikasinya tersebut. Ya, itu tadi pembahasan dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.